untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya. Nah, inilah kehebatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau belajar apa ini? Ini Kak Sulastri ini dari Katolik, sangat santun Gurunda. Beliau ingin belajar tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Di mana buktinya kalau Yesus adalah Tuhan? Sudah berlanjut beberapa 1 jam tadi. Silakan Gurunda lanjutkan. Iya. Jadi Yesus itu mustahil Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Dia adalah penyesat. Siapapun yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia penyesat. Dalilnya di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, sebagai manusia sudah pasti dia bukan Tuhan, karena mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kuasa. Mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kesucian. Oleh karena itulah mustahil Tuhan pencipta alam semesta ini berubah menjadi makhluk. Yesus makhluk, berarti Yesus bukan Tuhan. Masuk ke dalam ranah dalil 2 Yohanes 1. Di situ dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah, siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Ya, artinya kalau ada orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus manusia, tapi di tempat gereja dia menyembah Yesus, berarti dia planos. Dalam bahasa Yunani, planos itu pembohong, penipu, penyesat, antikristus. Orang yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah antikristus, dia adalah penyesat, dia adalah pembohong. Itu aja dulu. Berarti orang ini nggak ngerti tentang Tuhan. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang ini buta tentang Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa, berartinya dia harus banyak belajar. Seperti itu, Dinda Nathan. Terus sementara, silakan. Silakan Mbak Sulastri. Oke. Untuk Bang Jumlah sendiri memaknai Yohanes 14 ayat 7 itu seperti apa ya Bang? Maaf. Iya, kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14, di kitab ini justru penuh bertaburan dari data 1 sampai data terakhir. Di data nomor 31 itu pengajaran Yesus kalau didengar dengan baik-baik, maka akan menghantarkan orang itu menjadi muslim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Data nomor 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Masya Allah. Nah, coba kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pengantar Yohanes di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Di situ dikatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Dalam bahasa Yunani di situ exegomai. Artinya Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu kayak mana?
Itu Yesus yang menjelaskan, bukan kita, bukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini berat ini. Ya, Allah atau apa ini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Maka jelas, jangan dimaknai melihat Yesus adalah melihat Tuhan. Mendengar Yesus adalah mendengar Tuhan. Tidak. Karena Yesus berkata di dalam dirinya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku ini bukan Tuhan. Yohanes 14 nomor 20 berapa tuh? Nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Endingnya di mana? Untuk menjawab Yohanes 14 nomor 7. Endingnya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa dikenali wujudnya. Maka untuk mengenali beliau, Sang Tuhan, cukup mengenali utusannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Tuhanku, Bapakku. Sekarang ini kau mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Cukup kau melihat aku sebagai utusannya, sama seperti engkau melihat Bapa. Tapi jangan dimaknai bahwa melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta. Itu adalah wujud pencipta. Tidak. Karena kapan dimaknai itu, maka dia akan berkata bahwa barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa. Barang siapa yang meludahi aku, dia meludahi Bapa. Barang siapa yang menelanjangin aku, dia menelanjangin Bapa. Itu konsep yang keliru. Berarti melihat Bapa, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Artinya apa yang diucapkan Yesus harus diikutin, apa yang dilakukan Yesus harus diikutin, apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus harus diikutin. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditunjuk sebagai, yang ditentukan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan memberikan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa, oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang engkau tahu. Jadi siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mengikuti Yesus sama dengan mendengarkan Bapa. Siapa yang mentaati Yesus sama dengan mentaati Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah wakil, Yesus adalah duta, Yesus adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Demikian. Terima kasih, dan penjelasannya jelas banget. Yang untuk ayat 6-nya gimana Bang? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu gimana Bang? Bagus. Jadi Yesus itu seorang guru. Dia adalah rabam. Dia adalah guru, dia adalah rabi. Sebagai rabi dia punya murid. Siapa muridnya? Bani Israel. Itu dulu. Jangan dicampur adukkan dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini ajaran luar. Di luar daripada aule, di luar daripada meja atau kelas atau pelataran sekolahnya Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ingat, ini pertanyaan Thomas. Ini pengakuan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Ini
Thomas. Thomas ini siapa? Muridnya. Bukan pemakan babi, bukan yang ibadah minggu, tidak menyembah Yesus, orangnya bersunat, taat kepada Taurat. Yesus berkata, wahai Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, ketika orang-orang itu berselisih paham dengan Yesus, Yesus mengatakan, jika engkau adalah anak Abraham, kenapa engkau hendak membunuh aku? Padahal aku ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kenapa hendak engkau membunuhku? Nah, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, sebelum Yesus datang, yang mengikut Musa, sebelum Yesus datang, mereka semua selamat. Yang menjadikan Musa sebagai juru selamat, mereka semua selamat. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis lebih dulu datang. Orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang selamat. Baca Matius 21 nomor 31. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Yohanes datang memberikan pengajaran dan mereka mendengarkan pengajaran Yohanes. Maka mereka kemudian masuk ke dalam surga karena mengikuti Yohanes. Nah, ketika Yesus datang, orang yang hanya menjadikan Musa sebagai jalan menuju Elohim, orang yang hanya menjadikan Yohanes sebagai jalan menuju Elohim, ketika Yesus datang, maka tidak diterima lagi imannya. Yang diterima imannya adalah yang menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup menuju kepada Sang Tuhan. Yang menolak Yesus tidak bisa, harus menjadikan Yesus sebagai jalan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti aku, Yesus, harus diterima sebagai jalan, harus diterima sebagai utusan, harus diterima sebagai penuntun, harus diterima sebagai gembala, supaya Bani Israel sampai kepada Elohim, sampai kepada Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kuncinya. Demikian. Berarti untuk itu saudara-saudara kami yang muslim juga mengimani bahwa jalan satu-satunya menuju Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Pada zaman Yesus, ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya orang-orang Yahudi, dalam surah As-Saff dikatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Itu diakui. Jadi siapapun Bani Israel yang tidak menerima Yesus sebagai rasul, sebagai utusan Allah yang spesial untuk mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Harus. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan Elohim kepada Bani Israel, Tuhan mengutus juru selamat bagi mereka, bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus menyeru, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru kepada seluruh umat manusia. Cari datanya, di mana Yesus pernah menyeru kepada seluruh manusia, itu tidak pernah. Hanya menyeru kepada Bani Israel. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, jangan ke Roma, jangan ke Yunani, jangan. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yang sesat dari umat Israel. Kalau muridku ada di Papua, ente harus ke Papua. Kalau muridku ada di Inggris, ente harus ke Inggris. Muridku ada di Indonesia, harus ke Indonesia. Dimanapun muridku dari 12 suku Bani Israel, kesanalah kalian harus pergi. Itu pesan Yesus. Jadi bukan kepada seluruh umat manusia, harus kepada ke-12 suku Bani Israel saja. Demikian, Ibu. Oke, berarti selain daripada Bani Israel itu tidak mengakui gitu jalan menuju ke Bapa itu melalui Yesus saja. Di luar dari itu hanya untuk Bani Israel.
Nah, setelah Bani Israel mengingkari semua ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, termasuk mengingkari Yesus, maka Tuhan kemudian mengutus juru selamat terakhir. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ayat 16, Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Tuhan pencipta alam semesta memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan menuju kepada keselamatan. Jadi dengan hanya Al-Quran kemudian, makanya di Bible itu tidak pernah ada ditemukan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Yesus selalu berseru hanya kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, selalu kepada seluruh manusia. Litubayyina linnas. Saya kasih satu dalil dari Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 158. Kita baca sama-sama. Terakhir ya, sebelum ditanggapi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi ibu ini adalah umatnya Rasulullah. Kristen itu umatnya Nabi Muhammad, Hindu itu umatnya Nabi Muhammad, orang-orang ateis itu umatnya. Siapapun manusia di atas muka bumi ini yang hadir, yang lahir setelah kenabian Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada yang tidak mengenal beliau, ada yang menolak kepada beliau, ada yang kufur kepada beliau, ada yang durhaka kepada beliau. Padahal beliau diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Makanya dikatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Makanya saya pribadi mentafsirkan golongan dari umatnya Rasulullah itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya semuanya inilah yang dimaksud. Golongan Kristen, golongan Katolik, golongan Advent, golongan ini bla 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 bla, golongan ateis, golongan Hindu, Buddha bla bla bla. Dan yang kedua yang selamat hanya satu, yaitu mereka yang berjamaah. Siapa mereka? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kelompok dari 73 kelompok itulah yang masuk. Siapa mereka? Yang mentauhidkan Allah dan menabikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada itu, umatnya Rasulullah yang lain ditolak dan masuk ke dalam neraka. Silakan. Karena saya Katolik ya, jadi di perjanjian lama Tuhan Yesus ini kan sudah dinubuatkan ya di Yesaya. Yesaya berapa Ibu? Balik lagi ya, aku harus ngomong lagi sering bahwasanya kami itu di gereja itu membaca Alkitab itu kan tidak pernah dan saya pribadi pun tidak pernah menghafal ayat per ayat berapa gitu, cuma membaca, memahami sudah begitu. Jadi tertulis di mana saya kurang tahu Bang, seperti akan lahir yang menebus
itu dinamai Immanuel, Allah beserta kita, seperti itu. Terus dia akan disebut orang Nazaret, dia akan lahir di Bethlehem, seperti itu udah dinubuatkan dari perjanjian lama sih, setahu saya Bang. Untuk Nabi Muhammad itu sendiri dari perjanjian lama sampai ke Injil ada nggak dia dinubuatkan akan lahir atau akan datang seperti itu Bang? Maaf. Oke, saya ambil satu dulu. Ulangan 33 nomor 21. Tolong di mute dulu yang ada suara noise. Di dalam ulangan 33 nomor 2 diterangkan begini. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Mesir, terbit kepada mereka dari Seir. Ini tempatnya Yesus, Sion. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran ini dari Madinah, Mekah, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Siapa yang kemudian yang berasal dari pegunungan Paran, yang datang membawa 10.000 orang suci. Dan di sebelah kanannya nampak mereka berupa api yang menyala. Api ini yang dimaksud sini adalah hukum. Tonggak api, tiang hukum yang dibawa untuk menghapuskan dan membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Siapa yang pernah memimpin pasukan 10.000? Nabi Musa kah? Daud kah? Salomo kah? Yesus kah? Atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita tahu siapa yang diceritakan kemudian dari Sinai adalah Nabi Musa, dari Zair adalah Nabi Isa, dari pegunungan Faran ini siapa? Ini yang kita cari. Yang pernah membawa pasukan 10.000 dari Madinah ke Mekah, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus pernahkah membawa pasukan 10.000? Musa pernah? Enggak pernah. Daud pernah? Enggak pernah. Lalu siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul Makkah, Mekah dilumpuhkan, ditundukkan kemudian oleh baginda ketika beliau membawa pasukan suci dari Madinah untuk melumpuhkan dan menguasai kota Mekah. Dikenal dengan Fathul Makkah. Lumpuh Mekah itu dibawa kepemimpinan Rasulullah dengan 10.000 pasukan dari Madinah. Subhanallah. Ini aja dulu satu. Kecuali ibu bisa menunjukkan, oh dulu pernah juga Yesus membawa pasukan 10.000. Tapi itu di mana? Dia membawa hukum. Di tangan kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Apa api itu? Hukum yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Boleh saya Arab. lagi bicara? Iya, silakan. Sebentar. Ini Pak Farhan ini Gerunda yang meyakini bahwa Paulus itu adalah orang Papua. Waduh, Pendeta. Iya. waduh. Berarti Bebel salah dong dengan mengatakan kelahiranku, kebangsaanku, saya lahir sebagai orang Roma. Justru Bible menyatakan keriting. Kalau rambutnya keriting, kakek saya juga keriting rambutnya bang, orang Bugis. Iya, Yesus kan ada dua dia. Itu noise Yesus ada Yesus. Saya noise. Iya, abang. Kok bisa? Noise nih, suara mesin bang. Kayak noise mesin apa gitu. Angkat. Pak Farhan ke mute, Pak Farhan, dibuka mute-nya. Saya buktikan Yesus adalah Tuhan. Orang Papua dulu, bahwa Yesus orang Papua yang bilang Pak Farhan Nah. kemarin itu. Tidak, ini kan Bang Suma ini seperti tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Oh iya, coba Anda buktikan, jangan buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Itu aja dulu. Buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Kalau Yesus Anda katakan Tuhan, Bung, tolong buktikan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Ada berapa orang Kristen yang nonton Komal ini? Saya cuma mau tahu dulu. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang nonton? Ya, Jadi banyak di bawah Pak Pendeta, banyak. Ada banyak ya.
supaya kalian lihat bagaimana Bang Suma ini selama ini ngomongnya cuma ngomong kosong saja. Kau narasi cepat, jangan banyak bicara. Ya sudah, dibuktikan aja Pak, itu dulu Pak. Oke, saya buktikan Yesus Tuhan. Saya balik kamera dulu. Jangan buktikan Yesus Tuhan, Bang, karena Yesus terbukti makhluk. Buktikan Yesus bukan manusia, itu baru hebat. Coba dibesarkan layar saya. Dibesarkan layar saya tuh. Dibantu Has, dibesarin. Apa itu? Ini dalam bahasa Fafi. Ibrani, Yod, He, Waw, He, dibaca Yahuwah. Ini piktograf, ya. Yod itu tangan, He ini lihat, Waw ini paku, ini lagi lihat. Jadi Yahuwah atau Yahweh itu artinya lihat, tangan yang terpaku. Parah. Namanya aja udah, dari namanya aja sudah jelas, tangan yang terpaku. Lihat tangan yang terpaku, ya. Nah, sekarang nama Yesus, ya. Yod, He, Waw, Sin, Ayin, dibaca Yahusa. Yahusa artinya Yahuwah di atas. Sa ini menyelamatkan, ini. Yahuwah di perjanjian lama, di perjanjian baru dibilang Yahuwah menyelamatkan. Makanya satu itu yang dibilang Esa atau Ehad. Yohanes 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 bilang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena dari namanya saja sudah jelas, lihat tangan yang terpaku. Waktu di perjanjian baru dibilang Yahuwah menyelamatkan. Yahu itu Yahuwah, Sa itu menyelamatkan. Yahuwah menyelamatkan. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus tidak bilang dia punya nama Yahusa, tapi dia bilang semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14 dia bilang aku adalah aku, Ehye Aser Ehye, atau I am who I am that I am. Itu tidak pakai bahasa bentuk lampau, tapi bentuk present, artinya kekal. I am. Nanti di Yohanes 8 ayat 58 Yesus katakan sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Sama dengan yang dikatakan di Keluaran 3 ayat 14, I am that I am. Jadi Yesus dan Yahuwah ini satu oknum. Jadi lihat satu nama ini ada dua arti dari satu nama ini. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia pakai namanya tiga unsur ini. Yod, He dengan He ini. Dibaca Hayah yang ini. Hayah, jadilah terang. Hayah terang, jadilah pohon-pohon, Hayah pohon, dia pakai namanya. Jadi satu nama ini mengandung dua makna. Dia sebagai pencipta, Hayah, dan dia sebagai penebus, tangan dan paku. Maka kita melihat diri Allah itu di dalam diri Yesus. Jadi dengan memandang Yesus, kita melihat Allah dalam rupa manusia. Oke, kayak jualan sinonggi ya, kayak jualan sinonggi Pak Pendeta ini. Sekarang saya buktikan lagi dari Al-Quran, ya. Ini Tirmidzi 3605. Nanti aja. Al-Quran. Nah, di sini dia katakan Muhammad itu keturunan dari Ismail. Ismail nama anaknya Kinana. Kinana dapat Quraisy, Quraisy dapat Hasim, Hasim dapat Muhammad. Sedangkan ini nggak ada di Al-Quran ini. Ya. Kemudian di surat ini, surat sapi 47, ya, dikatakan bahwa
Israel ini yang dilebihkan dari semua kaum di bumi. Nah, kalau Ismail juga dilebihkan, berarti ayat ini bohong. Dan ini jelas Muhammad bukan nabi. Karena yang dinubuatkan untuk sebagai nabi di Al-Quran itu hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada di surat ini nih. Ini nih. Surat ini nih. Apa ini? Al-Ankabut 27 nih. Ya, dikatakan bahwa di sini Abraham, Ishak dan Yakub yang diberikan karunia kenabian ini. Kalau Ismail juga diberikan karunia kenabian, berarti ayat ini bohong. Ya. Kedua, nama-nama Nabi Ismail itu anak-anaknya nggak ada yang nama Kinana di dalam Alkitab. Nggak ada. Ini cerita omong kosong yang dibuat-buat. Ya. Kemudian Udah kepanjangan gantian kepanjangan. dalam sajadah 3 ini Kepanjangan dikatakan bahwa Muhammad biar ini ditanggapi pemberi dulu berita salah satu pertama. poinnya. Kepada poinnya. Host dia Saya baru mau dia buktikan apa? Muhammad nabi palsu dari Al-Quran, kalian udah kepanasan. Udah tenang, nanti tenang. gampang nanti dijawab. ya bang. Siap. Ya. Silakan Bang Juma. Terima kasih Silakan angan-angan Bang Juma. Hajar Bang Juma. Oke. Jadi Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Saya ngajak teman-teman saya dulu tertawa dulu ya. Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu dulu. Selama Yesus masih terbukti manusia, mau sampai pantat Anda yang ngomong sekalipun, Saya buktikan Yesus, sekarang dari Alkitab, diam dulu, manusia tanpa otak, diam. Manusia tanpa otak, diam dulu. Manusia tanpa otak, diam dulu ya. Jadi Anda tidak bisa membuktikan. Diam dulu, congor babi, diam. Diam dulu. Babi. Congor babi, diam. Kan setiap hari kau makan babi, ngapain kau tersinggung dibilang kayak gitu? Diam dulu, diam. Muhammad itu makanan. Diam dulu, congor babi. Buktikan Yesus Tuhan dulu. Diam dulu, congor babi, diam dulu, congor babi, Diam dulu, bisa diam nggak? Oh, babi hutan yang bicara. Saya lempar mulutmu tai babi nanti lama-lama. Diam. Ya, diam. Dimut, dijaga itu. Jadi, ketika Anda membaca Quran, nih saya sajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila. Diam dulu monyet. Saya Tutup kameranya, saya muntah kalau nanti. nggak bisa kondusif turunin aja dulu, Host, nanti naikin lagi. mukanya ditutup kameranya. Saya jijik lihat mukanya, kayak muka pantat ayam. Muka sudah separuh kayak gitu, separuh manusia, separuh binatang kok dibuka. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Berarti Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail. Dalil surah Al-Baqarah ayat 136. Jadi manusia separuh babi yang sopan ngomong. Kalau anda ada ilmu jangan banyak cerita, menghina, menghujat kemana-mana, nggak ada kenabian katanya. Lalu kemudian kita hanya minta bukti bahwa Yesus itu bukan manusia, karena Tuhan itu bukan manusia. Yeremia 10 nomor 6. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak ada yang serupa dengan aku. Tuh, tak ada yang serupa dengan Tuhan. Berkaitan dengan Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan nama itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena namanya Yesua, di situ adalah ini bla bla bla. Bagaimana dengan Yesua bin Nun? Berarti dia lebih duluan Tuhan dong. Karena dia lebih dulu memiliki nama itu daripada Yesua, Amasia, anaknya Maria. Lebih dulu dia. Jadi gugur itu ya. Nah, cuman saya tidak suka kepada saudara tadi ya, manusia kingkong. Kalau Anda menjelaskan iman Anda, jangan Anda menjatuhkan, apalagi membawa-bawa ranah Islam yang Anda tidak tahu. Hanya modal paku, Anda tuhankan anak orang.
Gak boleh kayak gitu. Silakan dinaikkan kembali. Anda berbicara, berdiskusi dengan Sopyan. Kalau Anda mau jadi pengajar, jangan di sini. Jangan di sini kau mau jadi pengajar. Ke gereja. Di sana di gereja banyak manusia yang tidak menggunakan akal. Boleh Anda ini beleng-beleng di sana. Boleh Anda mendogma. Di sini jangan. Hati-hati. Berbicara mengenai Al-Quran lagi. Nabi Ismail ke bawah-bawah. Al-Quran sudah menyajikan kepada kami. Qulu amanna billahi wa ma unzila, yang diturunkan kepada mereka, ilaina, kepada mereka, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ismail. Cuma modal paku kok hebat, merasa hebat. Paku dibawa-bawa. Syarat menjadi Tuhan, tangan dipaku. Parah. Jadi mohon maaf teman-teman, ya, diskusi kita yang kondusif tadi dihancurkan sama manusia yang tadi itu, yang ngaku-ngaku Yesus berasal dari Papua, Paulus berasal dari Papua karena rambutnya keriting. Ya, saya kembalikan kepada host untuk dikondusifkan kembali, yang pada intinya Ulangan 33 nomor 2, belum ada seorang pun di atas muka bumi ini selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah memimpin 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan Mekah. Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah melakukan itu. Lalu siapa kalau bukan baginda yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2 ini? Silakan. Bang Mariatu, Bro Mariatin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bro Mariatin. Tadi saudara Lanceng dinaikkan lagi kalau dia ada di bawah. Tapi jangan kayak gitu cara diskusinya. Nggak usah buka kamera juga. Nafsu makan saya berkurang dibuatnya. Gak penting pun. Kerjanya cuma menguap, mulut menguap sampai 2 jengkal lebarnya, pamer. Kupikir berisi. Mungkin dilanjut sama Mbak Sulastri, Bang Jumaya. Ya, Bunda Sulastri. Ya, silakan kembalikan kondusif. Kalau saudara yang tadi itu ya mau naikkan, tidak usah buka kamera. Ya. Ya, silakan Bu, silakan. Mohon maaf Bu, silakan. Iya, untuk sebelum lanjut ya, untuk masalah tadi saya rasa itu kurang. Saya ngelihatnya kayak serem sih. Soalnya gini ya. Dari saya udah berapa kali masuk ujungnya, tapi untuk Bang Juma saya belum pernah masuk sih, tapi ke beberapa ini saya udah pernah ketemu beberapa orang. Saya selalu bilang bahwasannya bagi Muslim dan Nasrani juga saya rasa sama ajarannya, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yang Bang Bima ini saya rasa memang orangnya berilmu tinggi, bagus ya ilmunya, tapi kalau untuk menghadapi yang seperti Bapak tadi, saya rasa Bang Zuma tidak perlu seperti itu ya, karena dari yang pengalaman saya belajar dari yang lain sebelum Bang Zuma, mereka itu menceritakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat baik, santun, pernah diludahi, pernah di semua gitu, tapi dia tidak pernah membalas. Tapi untuk ini saya rasa kita yang di sini sepakat bahwasannya Bang Juma ini sepertinya belum meneladani perlakuan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, betul. Lanjut. Oke, sebelum ke situ saya rasa untuk nextnya supaya orang-orang lebih percaya bahwa Bang Juma ini adalah orang yang beriman dan meneladani Nabi Muhammad, tolong untuk bicara dan segala apapun caci maki yang diberikan oleh siapapun itu, saya rasa Bang Juma lebih meneladani lagi Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, kita lanjut ke itu. Aku kan lagi belajar nih Bang. Untuk ya, tadi silakan. Yang bernubuat tadi, nubuat tentang Yesus tadi kan saya udah bilang ada Yesaya tapi nggak tahu di mana. Terus abangnya bilang di Ulangan 22 ada Nabi Muhammad dinubuatkan sedikit seperti itu ya, maksudnya itu ya Bang? Iya. Oke, yang untuk ketika Allah ketika Nabi Abraham kan berjanji kepada Allah, waktu Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikan dia jadi bangsa yang besar atau menurunkan nabi-nabi, yang Allah maksud itu di situ itu Ishak ya, kita sepakat atau tidak Bang? Gimana?
ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dari dia akan turun banyak nabi, itu ditujukan untuk Ishak atau Ismail dalam Islam, Bang. Kalau kita lihat dari kejadian 17, Itu yang pertama ditanggapi dulu, Akhi. yang mana? Terkait dengan Akhi yang marah tadi, ditanggapi dulu. Oh iya, menghujat Nabi Muhammad Perlu tadi. diluruskan Yang kita biar jelekan paham Nabi dia. Jadi Muhammad tadi. gini kami di Islam itu ketika melihat Rasulullah itu memang adalah pribadi yang sempurna. Beliau nabi, kami bukan nabi, tapi kami berusaha kemudian untuk menjadi umat yang baik sebagaimana beliau adalah makhluk yang mulia. Sebagai umat kami punya kaidah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudara setan. Inna qaida syaitan kana da'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, kenapa saya melakukan tadi penekanan terhadap saudara tadi itu? Pertama, di mana-mana dia mengaku Yesus itu adalah orang Papua. Di mana-mana dia mengaku Paulus itu orang Papua. Bisa-bisa nanti Bible dia katakan bahwa Bible pertama kali itu diwahyukan di Papua. Nah itu. Makanya pedoman saya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka, orang-orang yang bersaudara dengan setan. Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kita terima, tapi kepada mereka yang menyesatkan, maka memang harus kita tegas kepada orang-orang yang menyesatkan orang lain. Kita harus tegas, tidak bisa dibiarkan seenak-enaknya. Di Islam memang harus ada kayak begitu, Ibu. Jadi Islam itu, hikmah itu keras, itu ada tempatnya. Ilmu hikmah itu meluruskan besi yang bengkok, itu memang harus tempaan yang keras, nggak bisa tidak. Jadi tidak semuanya itu harus berlemah lembut, tidak semua. Kepada mereka yang zalim, kita harus keras, harus ada yang tampil sebagai untuk meluruskan sesuatu yang keras itu untuk lurus. Nah, saudara yang tadi itu, ya memang pantas untuk menerima itu. Karena bukan hanya Kristen yang direndahkan, dihinakan, umat Islam juga dihinakan dan direndahkan. Ibu mau menerima Yesus dari Papua? Tentu nggak mau kan? Untuk Nah, itu saya dia. pribadi sih itu personal ya, urusan dia dengan Tuhan. Tapi kan gini, abang bisa menunjukkan ke saya di mana Nabi Muhammad berkata kotor kepada orang yang menghinakan Nabi atau siapa kufar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang menghujat Al-Quran. Oke, Pak, kalau begitu apakah dengan perbuatan abang sendiri itu ajaran dari Al-Quran itu sendiri? Saya bersikap keras kepada penghujat. Ini dalil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dalil. Orang yang bersama dengan Rasulullah keras kepada orang-orang kafir yang menghujat, yang menista, yang zalim. Kalau dia di gerejanya, kalau dia di internalnya, tak ada hak kami umat Islam untuk menegur. Tapi karena dia di ranah debat, di diskusi ribuan umat Islam yang menontonnya, ya saya harus keras kepada dia. Meskipun perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ada perintah Al-Quran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mulia. Tapi Al-Quran mengatakan di sisi lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalau Islam tegas-tegas, lemah lembut, betul. Itu metode dakwah. Cuman kelirunya saya, hilapnya saya sebagai pribadi, ya karena keluar
kebun binatangnya itu, di situ salahnya. Nah, terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Tapi meskipun demikian, sahabat Ahi, tapi meskipun demikian, karena kita berbicara mengenai kekristenan, Yesus kadang menyebut orang-orang di sekelilingnya dengan sebutan anjing, ular beluda, binatang, hewan, kafir, laknat, dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan Yesus. Kebetulan yang saya temani diskusi ini adalah orang yang mengaku pengikut Yesus. Ya sekali-kali nggak apa-apa disentil, toh. Karena Yesus pun selalu menyentil, hei anjing. Nah, kan begitu. Maaf Ibu, maaf Ibu, maaf. Saya berterima kasih atas nasihatnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa buat pribadi saya. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih baik ke depannya. Amin. Silakan Ahi. Udah disebut itu tadi, cukup itu mau yang mau ku bawa tadi. Lanjut. Namanya seperguruan Ahi. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Ibu. Maafkan saya. Lupakan yang tadi. Mari kita diskusi. Mari. Oke, kembali ke topik. Berarti yang tadi itu kita sepakat itu tidak bagus ya, bukan dari ajaran dari Nabi Muhammad dan dari Al-Quran itu sendiri ya, yang kata-kata kotor. Iya. Maafkan saya. Ya, pertanyaan saya tadi Bang, ini ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa Nabi akan turun dari keturunannya, dia akan jadi bangsa yang besar. Dalam Islam itu Nabi itu turun dari Isa atau dari Ismail gitu Bang? Nabi gimana? Boleh diulang? Kalau dalam ajaran agama Kristen kan Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar dan dari keturunannya akan turun nabi-nabi seperti itu. Dalam agama Islam nabi yang turun dari anak Abraham itu dari Ishak atau dari Ismail, karena anak Abraham kan ada dua Bang. Bapak sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya, nubuat ini tergenapi kepada Abraham, dia menjadi bapak sejumlah besar bangsa, itu dari sisi Isa atau dari sisi Ismail? Kalau dari Isa, bangsa apa aja? Boleh disebutkan? Israel, terus? Ya. Israel ada 12 suku, yang saya tahu itu sih Bang. Yang Yang kedua, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan bukan lagi Abraham tapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Coba, tadinya Abraham menjadi Abraham dikarenakan Nabi Ismail mengentaskan banyak keturunan sehingga bapaknya menggenapi, ditetapkan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Coba, raja mana aja yang berasal dari Israel? Bangsa apa aja yang berasal dari Ishak? Anak cucu mana aja yang kemudian masih ada saat ini yang berasal dari Ishak? Ada? Nggak ada. Cuma Yehuda yang sekarang Zionis Israel. Yang lain mana? Tak ada. Berarti tidak tergenapi dong. Kalau itu Isa, berarti tergenapinya hanya kepada baginda Ismail alaihi salam. Lalu kemudian dikatakan apa? Di data nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, kita lihat. Nabi Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Daud, Salomo, Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Yesus ketika datang
juga memperkenalkan Tuhannya Abraham alaihissalam. Setelah Yesus, siapa lagi yang memperkenalkan? Tak ada. Kristen mengatakan, oh kami bangsa. Oke, siapa yang diperkenalkan oleh Kristen, Katolik, Protestan sebagai Tuhan? Yesus. Bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Yesus. Namun tetapi ketika berbicara mengenai Islam, nubuatan Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, perjanjian yang tak pernah berhenti dan tak pernah digantikan dengan Tuhan yang manapun, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak pernah digantikan oleh Tuhan manapun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya, dan sungguh kami telah memilih Abraham di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Lalu kemudian Abraham mengatakan apa? Diceritakan seperti apa? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub al-maut. Wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, dan Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu kemudian menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang disembah Abraham, yang disembah Ismail, yang disembah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum walan tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi umat Islam lah yang kemudian menggenapi nubuatan Kejadian 7 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu dan keturunan secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Makanya orang Yahudi, orang Israel, dan orang yang ada di Palestina itu rebutan karena mereka adalah keturunan Abraham yang sama-sama diwariskan kepada mereka tanah Kanaan. Kristen di mana? Ada nggak dalam kelompok ini? Ishak dan Ismail? Tak ada. Kristen di luar garis, tak masuk. Makanya Kristen Tuhannya beda. Tuhannya manusia, cucunya Daud, namanya Yesus. Sementara orang Yahudi dan orang Islam Tuhannya sama, yaitu Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta. Mereka menyebutnya Hasem, kami menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga menyebutnya adalah Elohim, yang maha suci lagi maha tinggi. Sama. Nah ini dia. Jadi kalau saudari mengatakan apakah Tuhannya sama atau apakah nabi-nabi itu berasal, faktanya semua yang dijanjikan Abraham digenapi oleh Abraham berdasarkan dari anaknya Yishmael, bukan Ishak. Demikian.
Eh, untuk Ishak sendiri kalau dalam Alkitab kan dia punya anak, nanti ada Yakub, ada Daud, ada Salomo. Untuk Nabi Ismail sendiri yang tercatat di Al-Quran ada selain dari nama Nabi keturunan Ismail itu siapa aja? Kalau dari Ishak kan ada Yakub, ada Daud, ada Salomo dan lain-lain. Kalau yang dari Ismail, karena sepemahaman saya dari Ismail ini hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Tapi di situ tidak dikatakan daripadamu akan berasal nabi-nabi. Dikatakan daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti dalam agama Nasrani dan Muslim itu berarti dalam saudara-saudara saya yang Muslim ini juga mengimani bahwa Nabi Yakub, Daud dan Salomo itu berasal dari Ishak ya Bang. Yang dari Ismail Iya, berarti betul. hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Kalau kita melihat dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim, itu jelas tuh silsilah beliau. Ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, turun sampai kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti untuk kisahnya keturunan dari Nabi Ismail sampai ke nanti Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada ya. Semua berarti dari keturunan Nabi Ishak saja. Di Raja-raja yang dijanjikan itu raja, bukan dijanjikan nabi, tapi raja. Terkait dengan kenabian. Oke, ketika Daud atau Salomo, Nabi Salomo kan menjadi raja juga di masa itu, Bang. Ya, itu nabi. Bagi kami beliau nabi. Oh, kalau untuk raja-raja yang dimaksud tersebut dari Ismail itu siapa aja, Bang? Maaf, soalnya baru dengar. Raja Arab itu sampai sekarang masih ada. Kalau raja dari Ishak hari ini siapa? Berarti sekarang kita ya raja yang dimaksud Abang itu berarti setelah Nabi Muhammad ya Bang, bukan sebelum. Namanya nubuat itu tidak diceritakan kemudian zamannya kapan. Nubuat itu ramalan. Nah, sekarang penggenapannya terjadi di mana gitu loh. Karena yang dijanjikan di situ bukan nabi, tapi yang dijanjikan adalah raja. Meskipun berbicara mengenai nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bisa jadi ada nabi, tapi Allah tidak menceritakannya kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kami tahu hanya beliau yang kemudian diutus kepada seluruh umat manusia. Oke, berarti saudara-saudara saya yang Muslim juga mengimani bahwasannya Yakub, Daud, Salomo itu adalah nabi dari saudara-saudara Muslim sendiri. Betul. Iya. Tadi saya bacakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nama-nama tadi kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka para nabi juga kami umat Islam itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami sama. Berarti kita Muslim. Yang untuk raja-raja tadi Bang belum selesai. Yang untuk raja yang dimaksud sama Abang tadi itu nubuatan itu yang menurut Abang yang untuk setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad tadi belum jelas Bang. Iya. Jadi kalau saya nih ya ditanya tentang itu, tentang nubuah, sebenarnya umat Islam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian
itu tidak tergantung kepada kitab sebelumnya. Al-Quran itu adalah membawa sebuah risalah yang independen, tidak tergantung kepada cerita-cerita yang muncul di kitab-kitab sebelumnya. Enggak. Kami menjadi Islam karena kami percaya kemudian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Adapun kemudian kesamaan cerita itu justru akan menjadikan Al-Quran itu semakin kuat kedudukannya. Kenapa? Al-Quran tidak mengalami di awalnya fase penyelidikan, penelitian terhadap kitab-kitab. Seketika itu didatangkan kemudian. Berbicara mengenai rajanya yang ada kemudian, saya bisa menyebutkan Ibnu Saud, Faisal, Khalid, Fad, kemudian Abdullah, Salman, dan seterusnya. Tapi sebelumnya, itu pasti ada raja-raja sebelumnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman umat Islam tidak ada kemudian kepentingan untuk membahas itu. Oke, kalau menurut abangnya raja-raja sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin tidak tercatat di dalam Al-Quran atau tidak ada yang menuliskan kisah itu, seperti itu ya Bang? Karena sebenarnya kalau berbicara mengenai sejarah bangsa Arab itu ada, tetapi masalahnya pedoman kami itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan buku biografi. Nah, kalaupun saya bertanya hal yang sama, siapa raja-raja yang kemudian diceritakan di dalam Bible? Sedangkan di dalam Yeremia 30 nomor 36, tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Terakhir di tahta Daud. Setelahnya, kan Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, sekarang setelah kerajaan Daud diambil, diberikan kepada siapa? Mana kerajaan itu? Kerajaan Inggris? Tidak mungkin. Belanda? Nggak mungkin. Satu-satunya kerajaan yang dinubuatkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, ini lagi-lagi nih, kita berbicara nih, itu hanya ada di kerajaan Arab. Apa buktinya? Kita baca. Di dalam Yesaya 60, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Kepada Mekah. Yesaya 60:15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, kebanggaan kekal, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Di Israel atau di Mekah? Yesaya 60 nomor 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu siapa? Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12, orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerbangmu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35 nomor 8,
Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan. Kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan, Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah Allah, mereka kan membangun mesbah Allah. Jadi banyak juga raja-raja dari bangsa lain yang mempersembahkan emas, tembaga untuk membangun mesbah Allah tersebut. Apakah menurut abang bukan itu yang dimaksud atau yang dinubuatkan? Kan dikatakan tadi sebagai keagungan yang kekal katanya. Yang kekal. Dikatakan seperti itu. Menjadi sesuatu perjanjian yang kekal. Kalau untuk suatu perjanjian yang kekal itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah digenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi, akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan, dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana, siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem siapa yang pergi ke sana? Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja ini kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga Bang, jadi saya kan pengen lihat saudara saya Muslim menanggapi seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Kalau untuk ini Bang, maksud abang yang di mana semua umat Islam ingin rindu ke sana, apakah yang abang maksud ini adalah Mekah? Kenapa?
Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Karena berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini, seperti itu ya bang? Iya, benar. Oke, untuk sampai sini selesai. Untuk saya penasaran juga untuk Nabi Muhammad ya bang. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun, yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada, atau Kristen sudah ada ya? Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya. Kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau tentram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Tidak pernah disolimi Tentang mereka. ke Madinah. Iya, betul. Untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang Muslim memaknainya seperti apa ya Bang? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dijelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Salah satu ajaran Nabi Abraham adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua, kurban hewan. Yang ketiga, sunnat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zalim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya Bang? Iya, itu betul. Oke, meskipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan masuk surga? Akan masuk neraka, tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan, apakah mereka tetap menjalankan kemudian kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Oke. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quran. Orangnya masih hidup. Abu Lahab itu punya potensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana orang-orang kejam yang ada hidup zaman beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang beringas, orang-orang yang kejam. Sama, bahkan lebih kejam mereka-mereka itu dibandingkan pamannya Abu Lahab misalnya. Tapi Abu Lahab masih hidup di dunia, wahyu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan, bagaimana sekiranya pamannya ini beriman pada saat itu? Maka wahyu ini gagal, maka Al-Quran ini gagal, berarti Al-Quran ini karangan. Tapi faktanya, sampai Abu Lahab itu meninggal, beliau tidak beriman. Berarti wahyu Al-Quran yang dibacakan kepada dirinya itu adalah betul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Orangnya masih hidup loh. Orangnya masih hidup pada saat itu. Wahyu ini sudah diturunkan oleh Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar yang selalu menyebarkan fitnah. Istrinya pun hidup pada masa itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Andai saja ini bukan wahyu Allah, maka bisa jadi Abu Lahab pada saat itu beriman, maka gugur Al-Quran. Maka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tapi faktanya orangnya masih hidup, mendengarkan tentang ayat ini, tapi dia tidak beriman. Coba, berani-beraninya Nabi Muhammad mengarang kalau ini karangan tentang pamannya. Padahal bisa jadi pamannya beriman, tapi faktanya pamannya meninggal dalam keadaan kufur kepada dirinya. Berarti Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Allah mengetahui, wahai Nabi Muhammad, sampaikan wahyu itu, karena pamanmu itu tidak akan pernah beriman sampai dia meninggal. Benar, tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Berarti ayat ini betul. Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Aku Iya, silakan, silakan. Nah, berarti di sini saya sudah paham betul bahwa saudara-saudara saya yang Muslim mengimani bahwa pamannya Nabi Muhammad itu saat ini berada di neraka. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang dhaif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi di
Diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada. Buktinya, kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan dan seterusnya, itu adalah hoax yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, itu 1400 tahun silam orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu seusia, fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita, ada yang menikah belum tamat SD, ada yang belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakek Muna, pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau, alhamdulillah, semakin difitnah semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sedikit saya tambahin, Mbak. Jangankan bangsa Arab ya, ada Jawa saja, kalau kita mundur ke belakang dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90, kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya,
Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya itu lulus SD kan. Itu tahun 1998. Langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa kalau punya anak sudah gede ya sudah balik dia itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati. Apalagi 1400 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan orang masa itu ya. Jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu tahun 2000-an sekian lah ya. Tapi sebelum itu nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Oke, saya rasa untuk kayak tradisi kita ya, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, yang lain-lain seperti itu tidak ada hubungannya ke sini ya, karena kan kita manusia biasa ya, bukan nabi. Yang saya pengen belajar dari nabinya tersebut, ternyata tadi Bang Bima menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya. Oke, kalau memang itu hoax berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya Bang? Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan. Saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik. Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar Bang dari luar ya, untuk konsep surganya, apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuninya. Al-Quran menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jasa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah, di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2:9 ada data seperti itu.
Sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya masuk surga, saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja, sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri. Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga Dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing, dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud, mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata. Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana, tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga.